Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Nur Sabrina dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 13 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang siklus karbon. Karbon merupakan unsur utama bagi kehidupan di bumi. Nah, unsur karbon juga terdapat di semua komponen biotik maupun abiotik loh di dalam tubuh mereka, seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan batu-batuan juga ada di dalamnya karbon-karbon. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang proses siklus karbon. Karbon yang berada di atmosfer akan bertemu dengan unsur lain seperti oksigen dan membentuk senyawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dibutuhkan oleh komponen autotrof seperti pohon, kemudian ada alga dan cyanobacteria untuk membuat makanan. Nah, selain karbon dioksida, komponen autotrof seperti pohon membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Nah, setelah diserap, maka akan terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini membuat karbon berada di seluruh bagian pohon, misalkan seperti akar, batang, daun, bahkan buah. Nah, apabila salah satu bagian dari tubuh pohon dimakan oleh manusia dan hewan secara tidak langsung membuat karbon berpindah dari atmosfer, kemudian pohon, dan ke komponen heterotrof, yaitu manusia dan hewan. Nah, manusia dan hewan membutuhkan karbon untuk berkembang atau untuk tumbuh. Nah, setelah terjadinya proses perpindahan karbon dari komponen satu ke komponen lainnya, terjadi rantai makanan yaitu dari pohon kemudian ke hewan herbivora, selanjutnya hewan karnivor. Nah, ini nih yang membuat lebih jelasnya siklus karbon itu terjadi. Nah, terus bagaimana ya karbon dioksida dapat kembali ke atmosfer? Nah, terjadi proses respirasi. Tumbuhan melakukan respirasi di malam hari yang menghasilkan karbon dioksida. Manusia, binatang herbivora dan karnivora juga menghasilkan karbon dioksida saat berespirasi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika tumbuhan dan hewan itu mati? Perginya karbon dioksida, apakah dia ikut mati atau hilang? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Bangkai hewan yang sudah mati atau tumbuhan yang sudah mati akan tertimbun di dalam tanah. Nah, setelah tertimbun di dalam tanah selama ratusan tahun atau ribuan tahun, mereka akan berubah menjadi berlian, kemudian emas, dan batu bara, minyak hitam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya barang-barang tambang ini akan dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan bahan bakar kendaraan. Kemudian barang-barang tambang ini akan diproses di pabrik. Proses
bahan tambang menjadi bahan bakar kendaraan, pabrik mengeluarkan asap. Nah, asap ini mengandung karbon dioksida juga. Nah, kemudian asap-asap ini akan terbang ke atmosfer dan karbon dioksida kembali ke atmosfer bumi. Bagaimana dengan ekosistem laut? Di ekosistem laut, H2CO3 ini asam karbonat. Asam karbonat kemudian dalam air bereaksi dengan kapur atau CaCO3. Karbonat ini merupakan sumber CO2 atau sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Contohnya yaitu tadi ada alga, kemudian untuk alga dan ikan, karbon dioksida juga dibutuhkan dalam pemenuhan proses fotosintesis. CO2 di sini dibutuhkan oleh alga untuk berfotosintesis, kemudian oleh konsumen yaitu ikan, kemudian mereka berespirasi dan menghasilkan CO2 kembali. Sedangkan untuk moluska membutuhkan kalsium karbonat atau CaCO3 untuk membuat cangkang. Apabila moluska mati, maka cangkangnya akan terkikis oleh air sehingga CO2 kembali naik ke air. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.